Sukses karena kepandaian saya, aku sukses karena keilmuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. And also press this bell icon. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala hari ini hari perdana untuk dibukanya channel Teguh Ireng OMDG Podcast. Ini semuanya adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas bimbingannya, atas pertolongannya, atas kesempurnaannya semuanya. Ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kami sadari. Yang kedua, alhamdulillah saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim yang telah membantu sampai lahirnya channel ini. Ini semuanya dari kerjasama tim, mulai ide awal hingga sampai penyelesaian akhir ini. Tetapi masih belum sempurna, kesempurnaan semuanya adalah dari Allah SWT. Atas kerjasama tim yang luar biasa ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk selanjutnya kami juga mengharap dari pemirsa, sahabat semuanya, saya harap untuk ke depan kritik, saran, masukan untuk berbaiknya podcast ini, channel ini, mudah-mudahan kami harapkan atas kritikan dan sarannya. Pada kesempatan hari ini, karena saya juga mengundang pada seluruh pemirsa, sahabat semuanya, karena pada channel ini terkhusus berbicara tentang usaha atau dalam tanda kutip bisnis, terutama teman-teman konco-konco UKM atau yang baru memulai sebuah usaha, terkhusus baru mulai usaha hingga sampai UKM, teman-teman yang ada di sekitar wilayah Teguh Ireng, di sekitar wilayah Ngoro, di sekitar wilayah Jombang dan seterusnya, mungkin dan seluruh pemirsa yang melihat channel ini. Oleh sebab itu kami mengharap kerjasama semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan hadirnya channel ini bisa manfaat berkah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para pemirsa, para sahabat semuanya, sahabat UKM, dalam kesempatan hari ini, dan insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal. Dalam arti ini kita sharing, belajar bareng. Mungkin ini mudah-mudahan ada manfaat. Nanti ada kekurangan atau hal apapun, saya memaklumi karena saya diri sendiri masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, marilah kita bareng-bareng bagaimana di channel ini, di ruang ini, kita belajar bareng berusaha, yakni berikhtiar supaya kita bisa sukses bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam Islam insya Allah kita sudah dibimbing oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita berbisnis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dititipkan di dunia ini tidak hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disediakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan ayat menika, berdasarkan ayat ini kita berangkat, yakni ternyata awal dihadirkan, diciptakan oleh Gusti Allah, yakni dalam rangka beribadah. Nah, apa bentuk ibadahnya? Khususnya di ruangan ini, di channel ini, kita adalah berbisnis, berusaha, berikhtiar, yakni ikhtiar dunia. Kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita niati innamal a'malu binniyat, kita segala sesuatu diawali dengan niat yang baik. Yakni kita niati bismillahirrahmanirrahim. Kita tanamkan niatan kita dalam usaha ini adalah untuk menjalankan ikhtiar ini dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah ini masuk wilayah yang disebut tadi ibadah tadi. Sebab itu di hal yang lain Allah juga memberi konsep kepada kita bagaimana kita ini supaya berikhtiar, supaya bisa keluar dari sebuah masalah atau solusi yang seperti apa. Maka ternyata Allah memberi konsep, yakni man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata
kita dibimbing sama Allah. Bagaimana awal ini sudah menentukan, oh ternyata kita tahu di dunia ini dalam rangka ibadah. Nah, rangkaian dari ibadah salah satu perintah Allah adalah untuk berikhtiar. Nah, ikhtiar ini ternyata sama Allah juga dibimbing lagi seperti apa ikhtiarnya ini. Yakni dengan cara menjalankan perintahnya. Nah, ini perintahnya apa tadi, termasuk wilayah ikhtiar tadi. Nah, takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini dalam rangka ini kita menjalankan perintah Allah berupa ikhtiar, berupa usaha, berupa bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya dalam rangkaian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatan ini harus kita, paradigma seperti ini kita harus cantumkan dalam diri kita. Karena apa? Karena tanpa itu maka kita tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hal yang lain kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi konsep Islam itu luar biasa, sudah ditoto, diturunkan, diciptakan di bahwa manusia dan jin hanya untuk beribadah, terus dituntun lagi hingga sampai bagaimana untuk beribadah, berikhtiarnya, caranya sudah diberikan pola-polanya, yakni dengan cara menjalankan perintah. Nah, termasuk di sini apa yang menjadi target kita dalam berbisnis, ternyata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, jadi kebaikan dunia maupun akhirat. Dalam tanda kutip kalau hari ini adalah sukses dunia maupun akhirat. Nah, sukses dunia dan akhirat inilah yang harus kita tuju. Tidak hanya sukses dunia saja, selesai setelah itu akhirnya kita gagal atau artinya rugi. Nah, ini yang bukan masuk wilayah konsep yang diberikan oleh Islam. Oleh sebab itu Islam telah memberikan konsep yang luar biasa. Karena kita diturunkan ke bumi ini ternyata ada tuntunan-tuntunan yang seperti halnya kalau saya mengibaratkan televisi atau mungkin laptop dan lain sebagainya. Kalau kita beli baru pasti ada buku panduannya. Nah, buku panduannya kalau seandainya TV, maka panduannya juga tentang televisi tersebut. Kalau laptop juga buku panduannya adalah laptop. Kalau seandainya kita beli laptop, panduannya tidak nonton televisi, nggak nyambung, dan akhirnya justru malah rusak. Nggak malah baik kalau seandainya itu diterapkan. Demikian kita diturunkan di bumi ini, kita berusaha, berikhtiar. Boleh penjenengan kita semuanya usaha apapun, monggo. Ke posisi penjenengan opoai, monggo. Ya, di wilayah kita masing-masing, keahlian kita masing-masing, monggo. Akan tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meninggalkan, katakanlah sukses, tapi hanya sukses di dunia, maka tidak ada artinya. Nanti kita rugi selamanya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak sekarang itu banyak orang sukses tapi tidak melibatkan Allah. Boleh dengan bilang begitu, monggo. Oh, karena apa ini? Karena pikirannya, otaknya cerdas, maka berhasil. Oh, karena usaha saya ini, saya akhirnya bisa beli rumah, beli itu. Monggo, pendapat seperti itu. Akan tetapi coba lihat usia berapa dia mencapai kesuksesan yang dimaksud itu. Masa kecil hingga dewasa, mungkin sampai kuliah, umur sekitar 23 atau 22 atau 25. Kemudian 5 tahun berusaha, katakanlah 30, usia 30. Mungkin 30-35 katakanlah berhasil bisa beli mobil, bisa beli ini. Setelah itu berapa usianya? Mungkinkah mencapai 100 tahun? Ya mungkin, tapi itu jarang. Ya, ini di sekitar kalau Kanjeng Nabi sebagai contoh, Kanjeng Nabi 63 tahun. Taruh ada lebih, ada 70 atau 80 berapa tahun sukses itu. Katakanlah di usia 35 atau 40, hanya 40 tahun suksesnya, setelah itu meninggal. Harta tidak dibawa sama sekali. Selama katanya, aku sukses karena kepandaian saya, aku sukses karena keilmuan saya, aku sukses karena otak saya, aku sukses karena pekerjaan saya, aku sukses dengan posisi saya, aku sukses karena kedudukan saya, dan seterusnya. Itu sama sekali untuk bilang berarti Allah diletakkan di mana? Allah disinggalkan jauh dari kehidupan. Oleh sebab itu maka nanti kesuksesannya itu hanya di dunia saja.
dalam Islam itu dikatakan tidak sukses. Karena apa? Nanti kita belum selesai kehidupan ini, masih ada kehidupan selanjutnya, yakni kehidupan akhirat, di mana nanti akan dipertanggungjawabkan, dilihat apakah nanti kita berhasil atau gagal. Dalam akhirat hanya dua pilihan, yakni antara surga dan neraka. Kalau bisa kita sesuai dengan doa kita tadi, yakni apa yang sering kita dan setiap kita mesti mengerti doa tersebut, yakni untuk baik dunia maupun akhirat. Nah, sukses yang dimaksud dalam Islam adalah sukses tidak hanya di dunia, tapi sukses di dalam dunia maupun akhirat. Dunia ini dibawa ke akhirat sehingga sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sahabat, teman, saudara, pemirsa semuanya, mari kita mulai bisnis, mungkin pemula atau yang sudah berjalan atau yang sudah itu, monggo kalau sudah seperti itu, Allah sudah melibatkan Allah, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya belum, maka mari bareng-bareng kita rubah paradigma, kita rubah pemikiran kita rubah mindset kita, bagaimana kita bisa sukses dunia maupun di akhirat. Kesuksesan itu adalah hak kita semuanya, ya, hak kita semuanya. Karena coba kita melihat ketika tarik sebagai contoh, kita diberikan contoh oleh Allah langsung kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliaunya adalah merupakan pebisnis yang ulung, yang luar biasa. Sebelum menikah beliaunya sudah berhasil dan mengadakan perjalanan sampai ke luar negeri. Masa muda zaman itu belum ada pesawat, belum ada itu kan, dari wilayah Mekah perjalanan menuju wilayah Sam itu jauh sekali, dan itu tidak ada pesawat, belum ada pesawat, belum ada bis, belum ada transportasi, yang ada hanya unta. Nah, kita membayangkan jangan seperti di Indonesia. Di Indonesia masih banyak tumbuh-tumbuhan, di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang ada hanya padang pasir. Itu coba luar biasa. Kalau kita sebagai pemuda mungkin hari-hari ini mungkin terlalu longgar, terlalu leisure time, menggunakan leisure time hanya untuk nongkrong dan sebagainya, Masya Allah. Maka kita lihat, coba kita pemuda-pemuda yang saat ini melihat ke channel ini atau ruangan ini, kita lihat kembali kepada perjalanan kanjeng Nabi. Sebelum menikah, beliaunya sudah berhasil yang luar biasa perjalanannya, yakni berdagang dari Mekah menuju Syam, yang jarak itu tidak dekat, tapi jauh sekali. Belum ada transportasi yang saya sebutkan tadi, itu sudah ke luar negeri. Nah, setelah itu apa yang dibawa adalah dagangan-dagangan, ya, dagangan yang dibawa, modal katakanlah dibawa ke sana, akhirnya dijual dan di sana laris manis. Yang dibawa pulang apa? Bukan balik modal, tapi keuntungan yang luar biasa. Sehingga kanjeng Nabi dalam usia muda sudah berhasil dan sukses yang luar biasa. Nah, makanya kalau kita sebagai pemuda atau penjenengan semuanya tanpa terkecuali, maka pikiran kita jangan kerdil. Ternyata kita masih muda, harus bangkit. Nah, kalau yang sudah dewasa atau sudah ini berusia, jangan juga pesimis. Tetap kita yakin bahwa kita berhasil dengan konsep yang tadi yang sudah saya sampaikan, beberapa hal, yakni poin-poinnya, kisi-kisinya yang Allah berikan kepada kita. Nah, kembali ke kanjeng Nabi tadi, ternyata Allah memberikan luar biasa kepada contoh kepada kita, yakni kanjeng Nabi sendiri kepada umatnya, yakni kita harus berusaha yang maksimal. Poinnya adalah kanjeng Nabi adalah pedagang ulung, dalam tanda kutipnya hari ini bisa dikatakan pembisnis yang luar biasa. Modalnya adalah kejujuran. Yang kedua adalah keseriusan. Nah, kita ambil di sini kejujuran. Kanjeng Nabi sudah terbukti, baik itu yang seagama atau di luar agama Islam saat itu, yang yakin dengan kanjeng Nabi atau tidak yakin kanjeng Nabi, sudah mengakui kanjeng Nabi bagaimana termasuk orang yang jujur. Nah, ini jujur ini yang hari ini yang sulit kadang kita mencari orang jujur. Tidak artinya jujur dalam kondisi tidur, menang dalam kondisi ewangi, bukan itu. Jujur dalam tingkah laku, semuanya jujur. Nah, hal ini dalam bisnis, dalam perdagangan, apa yang dibawa barangnya sesuai apa yang disampaikan. Sehingga di sini
kualitas dari barang tersebut luar biasa. Kanjeng Nabi membawa barang yang luar biasa, pembelinya pun puas dengan apa yang dibawa atau yang dibeli daripada saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi dua sisi ini, penjual maupun pembeli, sangat diuntungkan. Di sini mendapatkan keuntungan, di sini mendapatkan fasilitas jasa yang luar biasa daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu kita tarik kalau sekarang hari ini, mari kita belajar, belajar kepada diri kita, kepada usaha-usaha kita. Mungkin kalau kita punya partner, kita punya karyawan, kita belajar untuk jangan sampai tidak jujur. Kita jaga kualitas kita dan kita fokus dengan usaha kita, serius dengan usaha kita, seperti yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan demikian, insya Allah kalau seandainya konsep-konsep yang diberikan Allah tadi, mulai wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, terus mayyattaqillaha dan seterusnya, dan ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu sebagai konsep kita. Maka insya Allah kita tinggal menunggu kesuksesannya. Yang penting kita sudah berusaha. Dalam kesuksesan tersebut ternyata Kanjeng Nabi tidak sendirian, luar biasa suksesnya, diikuti oleh para sahabatnya. Sahabatnya juga luar biasa suksesnya, luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Bahkan Sayyidina Utsman sampai hari ini kekayaannya masih bisa terbaca dan terlihat dan masih bisa dinikmati oleh umat Islam di sekitar sana atau mungkin seluruh dunia. Karena apa? Coba kita lihat ke belakang. Kalau Islam itu luar biasa, memberi konsep luar biasa dan diterapkan dalam bisnisnya, diterapkan dalam perilaku ikhtiarnya, luar biasa. Waktu itu, saat itu, ada sumur di wilayah sana yang dikuasai oleh Yahudi, dan penduduk di sekitar itu hanya dari sumur itu makan dan minumnya, dari sumur itu untuk pertaniannya, dan itu harus beli. Maka Sayyidina Utsman berpikir, karena ini pengusaha yang tidak egois. Coba kita perhatikan, melibatkan Allah. Ya, coba kita perhatikan. Kalau pengusaha yang hanya memikirkan dunianya, yang penting saya mendapatkan tempat yang strategis atau sumur yang strategis tadi dibeli untuk keuntungan pribadi beserta mungkin keluarga atau koleganya. Akan tapi ternyata Sayyidina Utsman membeli sumur tersebut dengan segala macam, pertama mungkin sulit ini negosiasinya, tapi the final decision, all the sumur tersebut bisa dibeli total semuanya. Dan sama Sayyidina Utsman, seluruh orang-orang di sekitar itu, masyarakat, suruh ngambil gratis, tidak membayar sama sekali. Coba bandingkan dengan tadi orang Yahudi membayar, betapa harus membayar, kate mengairi itu membayar. Nah ini sekarang gratis. Sayyidina Utsman membebaskan sumur tersebut hingga sampai saat ini. Dan sekitar situ subscribe to my channel dibeli juga and also sama press this Sayyidina bell Utsman, icon. sehingga hasil dari itu juga diberikan kepada umat. Dan sekarang pun hingga saat ini insya Allah itu masih terlihat, jejak-jejak itu masih terlihat, ya. Dan bahkan hari ini dibikin hotel yang dimana hotel tersebut hasilnya adalah untuk kepentingan Islam. Nah ini betapa luar biasanya, kekayaannya bisa bertahan sampai berapa keturunan dan tidak digunakan untuk keluarganya, akan tapi digunakan untuk kepentingan Allah, kepentingan masyarakat yang imbalannya adalah insya Allah akan diberi imbalan Allah dunia maupun akhirat, dan dijamin ternyata sama Allah. Salah satu sahabat yang dijamin surganya adalah Sayyidina Utsman. Nah dari contoh itu, maka kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW, ojo pesimis ya, ojo pesimis. Ayo kita bareng-bareng belajar, ayo kita bareng-bareng mengoreksi, ayo kita bareng-bareng mencari contoh dalam kehidupan Islam. Selanjutnya coba kita lihat, kita tarik sekarang di Indonesia. Perjuangan revolusi sama penjajah Belanda, pejuang-pejuang Islam luar biasa, Imam Bonjol, Diponegoro, yang dan seterusnya yang lain-lain. Notabene mereka, beliau-beliau ini adalah
luar biasa. Di saat itu berjuang, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan bagaimana Indonesia harus merdeka. Dikorbankan harta, kekayaan, waktu, jiwa, dan raga demi memerdekakan bangsa Indonesia. Beliau-beliau ini tidak miskin, tapi kaya raya untuk berjuang itu. Sekarang kita tarik lagi lebih dekat lagi ke sini lagi, dari Kanjeng Nabi, sahabat, berikutnya yang di zaman revolusi. Nah, zaman sekitar tahun berapa itu, 1926, siapa saat itu ya? Di antara itu ada Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan. Ini adalah sosok-sosok yang beliaunya ini bukan orang yang miskin atau biasa, luar biasa, kayanya luar biasa berjuang di wilayah itu, dan perjuangannya ternyata masih terlihat sampai hari ini, masih terlihat jejak-jejaknya, bahkan sekarang semakin berkembang luar biasa. Contoh kita tarik seperti itu. Coba yang kita sekarang ini kebetulan ini adalah Tebuireng MTG Podcast, dan kebetulan ini adalah berbicara tentang UKM, berbicara tentang ikhtiar dalam arti bisnis. Ada aneh bisnis lah ya, ayo bareng-bareng kita belajar. Karena UKM kita merangkul semuanya, pemula, belum ada usaha, mungkin dengan channel ini mudah-mudahan kita semakin bangkit untuk membangkitkan diri kita, semakin semangat, kita bisa, insya Allah itu. Kembali ke contoh yang sekarang ini, di sekitar Tebuireng menghasilkan generasi santri, lulusan santri yang luar biasa. Dari apa? Perjuangan daripada Mbah Yai Hasyim Asy'ari, yang notabene ini adalah beliaunya adalah termasuk pengusaha sukses. Pengusaha sukses luar biasa. Betapa tidak sukses dengan bersani pondok, aset-asetnya luar biasa. Sampai hari ini kita bisa melihat. Nah, ini kebetulan di Transain itu Tebuireng 2. Coba itu ada lahan yang begitu luas, sekarang sudah dibangun yang luar biasa. Nah, hasil dari santri saat ini pun demikian. Lulusan dari santri Tebuireng, dan saya yakin dari pondok-pondok yang lain juga luar biasa. Ya, di pondok-pondok yang lain atau dimanapun ulama-ulama, mereka semuanya, hampir semuanya adalah orang-orang berhasil dan sukses di wilayahnya masing-masing. Kembali ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari, santri daripada Mbah Yai, lulusan alumni, banyak yang terjun di wilayah dakwah, terjun di wilayah tidak hanya dakwah, akan tapi secara bisnisnya juga luar biasa. Hasil